Selanjutnya kita akan beranjak ke soal nomor 2. Nomor 2 kita masih sama, kita masih berbicara tentang CE dalam rekurensi linear homogen. Yang satu juga homogen, yang dua juga homogen. Gimana kita bisa tahu dia itu homogen atau non homogen? Caranya ketika kita tahu persamaan Tn-nya itu sama dengan 0, maka sudah bisa dipastikan bahwa rekurensi linear tersebut adalah rekurensi linear yang homogen. Tetapi ketika nilainya adalah bukan 0 atau bisa jadi 1 atau berapapun, itu bisa dikatakan rekurensi linearnya non homogen. Untuk yang ini kita mengerjakannya masih dengan cara yang sama, yaitu memindahkannya ke ruas sebelah kiri. Setelah kita pindahkan, kita akan membuat persamaan R sama seperti tadi. Dengan pangkat yang paling besar kita taruh di sebelah paling kiri, yaitu R pangkat 2, 6R pangkat 1, 9R pangkat 0. Dan konstantanya kita ambil sesuai urutan. Jadi yang Tn kita kasih ke bawahnya. Jadi yang R pangkat 2 kita kalikan dengan konstantanya Tn yaitu 1. Selanjutnya yang R pangkat 1 kita kalikan dengan konstantanya Tn yang 1 yaitu 6. Dan yang selanjutnya kita kalikan dengan konstantanya Tn-2 yaitu plus 9. Setelah itu kita sederhanakan saja, kita dapatkan persamaan R kuadrat min 6R ditambah 9. Setelah kita dapatkan persamaan tersebut, kita akan mencari akar-akarnya. Ternyata kita temukan bahwa akar-akar yang kita temukan R1 dan R2 memiliki nilai yang sama, yaitu 3. Karena kita punya kita punya apa namanya akar-akar yang sama, maka kita harus menambahkan sedikit pada rumus kompleksitas yang ada. Kalau tadi rumusnya itu C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 kali R2 pangkat N, karena kita punya akar yang sama, maka kita harus mengalikan C2 R2 pangkat N dengan N. Jadi rumusnya adalah C1 R1 pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N dikali N. Udah gitu, tinggal kita masukkan aja kayak tadi, akar-akar yang udah ada tadi kita masukin ke rumusnya, C1 dikali 3 pangkat N ditambah C2 dikali 3 pangkat N dikali N. Setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita bisa gunakan persamaan ini untuk mencari nilai dari C1 dan C2. Dengan cara kita menggunakan basis-basis seperti tadi. Kita mengetahui basis 0 akan menghasilkan nilai 0, basis 1 akan menghasilkan nilai 1. Dan begitu, kita akan memasukkan ke dalam persamaan. Kita masukkan yang 0, maka C1 dikali 3 pangkat 0 ditambah C2 dikali 3 pangkat 0 dikali 0 sama dengan 0. Karena di sini ada 0 dikalikan sesuatu, maka di sini akan menghasilkan 0. Maka karena di sini pangkat 0 menghasilkan 1, jadi kita mendapatkan C1 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk basis N sama dengan 1. Ketika kita punya N sama dengan 1, kita akan meletakkannya ke dalam N yang ada dalam rumus C1 dikali 3 pangkat 1 ditambah C2 dikali 3 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita bisa bentuk menjadi 3C1 ditambah 3C2 sama dengan 1. Dengan C1 yang sudah kita ketahui yaitu 0, maka ketika kita masukkan 0 ke dalam persamaan ini, maka kita akan menemukan 3C2 sama dengan 1. Dan C2 sama dengan 1 per 3. Berarti kita udah dapat ya C1-nya sama dengan 0, C2-nya sama dengan 1 per 3. Selanjutnya ini kita akan langsung saja masukkan ke rumus Cn-nya tadi. C1 yaitu 0 dikalikan dengan R1 pangkat N, 3 pangkat N ditambah C2 itu sepertiga dikalikan dengan R2 pangkat N dikali N. Maka kita dapati Cn dari Cn yang ada di Cn atau kompleksitas algoritma pada persamaan ini yaitu sepertiga dikali 3 pangkat N dikali N. Dengan begitu, kita akan mencari big O-nya. Big O-nya kita akan menghilangkan konstanta, yaitu seperti ini kita hilangkan, dengan mencari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya yaitu ini, N dikali 3 pangkat N. Maka big O-nya adalah N dikali 3 pangkat N. Baik.